Kemudian menyusul doa umat yang dipimpin oleh imam dari sedelia tempat duduknya. Ujud-ujud doa umat. Nah, kan ujud kan? Bukan ujud. Ujud-ujud doa umat dimaklumkan oleh. Nah ini Bapak Ibu, saudari-saudara, mulai sekarang kalau lektor itu tidak bisa, misalnya pas ada persoalan, maka sudahlah, nggak perlu iren, siapapun yang tanggap langsung bisa mengambil alih. Ini katanya diakon, tapi di tempat kita nggak ada diakon ya. Solis boleh, lektor boleh, atau pelayan yang lain. Jadi Bapak Ibu prodiakon pun harus siap membaca doa umat. Maka kalau lektornya itu misalnya kami sosolen gitu ya, prodiakonnya jangan hanya mentertawakan kayak ngopo kae, ngomong dikomentari, ora persiapan kae. Jangan, kalau jelas dia sudah berhenti, Anda ganti. Paham ya? Maka prodiakon itu jangan hanya sekedar wah digeguyuman, enggak, ini loh. Jadi kalau ketika dia membaca doa mandek, entah karena apa, entah nggak fokus atau hilang teksnya, Anda yang bawa teks maju bantu. Itu di sini jelas. Jadi namanya, nah ini sekarang kita tahu yang namanya Ekaristi itu kerja bareng, akhirnya kerja bakti Bapak Ibu bareng-bareng. Jadi tidak solis ini mesti solis, enggak. Solis itu bisa jadi lektor. Lektor itu mau lektor, bukan lektor bisa solis. Doa umat harus lektor? Enggak. Doa umat bisa disampaikan oleh solis. Prodiakon pun boleh karena di sana dikatakan pelayan yang lain. Bahkan kalau solis, lektor, prodiakone do gembang kabeh, mes dinare sing tanggap, mes dinar yang doa umat. Nah ini loh pelayan lain, gitu ya. Maka Bu Risa perlu menyampaikan pada misdinarnya. Sesuk nek sing maca doa umat kuwi lali, majulah baca, tidak apa-apa, gitu ya. Jadi prinsipnya setelah kita membaca sampai 138 misa itu ora sah do tuding-tudingan lah. Kalau memang ada kesalahan atau ada yang berhenti, langsung ganti, gitu saja. Ini menyenangkan Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mengatakan. Maka kalau lektornya itu berhenti dan doanya macet, yang salah tidak hanya lektornya, solisnya salah, mesdinanya salah, prodiakonnya ikut salah karena cuma diam, gitu ya. Maka tidak bisa diam sekarang. Sekurang-kurangnya yang datang pagi hari ini tidak bisa diam. Kalau Anda menyalahkan berarti Anda nuding diri Anda sendiri karena enggak tanggap, gitu ya. Gitu aja. Tapi kita harus ingat, serepnya harus pakai alba yang sedang bertugas, gitu toh. Maka paling dekat kan misdinar, prodiakon, solis, lektor. Lektor Iya, alba Pak. Maka kalau saya sarankan misa harian pun pakai alba. Mengapa? Bukan masalah sebaiknya saja ya, tetapi karena kalau kita dalam situasi darurat di tempat yang tidak siap, kita boleh tidak siap. Tetapi di gereja kan semuanya siap, itu kan? Maka mengapa tidak pakai? Nah, gitu saja. Buat aturan saja. Ini biar dirembuk tim liturgi dan juragan lektornya, jangan buat aturan saja. Dibawa tim liturgi. Tapi itu bisa dipertimbangkan karena modelnya sebetulnya tidak pakai lengkap itu ketika dalam situasi darurat tidak siap. Tapi kalau di gereja itu kan harusnya ideal, semuanya ada. Maka boleh pakai. Atau itu selalu pakai. Ya, seyogianya pakai. Tapi biar dirapatkan yang pembesar-pembesar di belakang itu. Ada ibu kita ada. Itu 138. Oh, kalau pas pastornya pergi. Nah, prinsipnya begini Bapak Ibu. Pastor itu terikat tugas untuk homili atau khotbah dalam misa. Tapi kalau ibadat tanpa imam, ya namanya bukan Ekaristi, namanya saja ibadat tanpa imam. Maka yang khotbah siapa? Pemimpinnya, begitu Pak. Jadi juga di di pemakaman, yang memimpin siapa? Kalau yang memimpin pastornya, ya pastornya khotbah. Kalau yang memimpin prodiakon, ya prodiakonnya yang khotbah. Itu Pak. Komuni bisa namanya ibadat dengan komuni, tetapi kan bukan Ekaristi. Ya.
Jadi tidak ada ekaristi, tetapi ada ibadah dengan Kan komuni. sudah berkali-kali pas Romo tidak ada, gitu kan prodiakon. Ya, biasa. Ya ibadat sabda. Ya, ibadat sabda dengan komuni. Tapi kan prodiakonnya tidak mengkonsentrir.